Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di ibadah online saat ini. Udah pada mandi belum? Udah dong pastinya. Sebelum ibadah online dimulai, ingat ya, harus ada orang tua. Dan karena ini ibadah, makanan, minuman, dan mainannya disimpan dulu ya. Oke, yuk, udah pada siap kan? Kita mulai ibadahnya. Oke, karena kebaikan Tuhan, kita bisa ibadah online sampai saat ini. Yuk kita nyanyi lagu God is so good. Musik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, kami bisa ibadah online bersama-sama kembali. Tuhan kiranya memberkati ibadah online kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita. Oke, musik. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Yeay. Silakan duduk. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, duduk yang manis, kita angkat lagu pujian. Yesus sahabatku. Musik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sahabatku dan Tuhan.
Tuhanku. Kita ulang lagi dari awal. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Shalom adik-adik, kita ketemuan lagi di ibadah online pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh berjumpa lagi walaupun dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Kiranya Engkau boleh menolong kami di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan adik-adik pun boleh mengerti dan melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan kami yang membawakannya. Tuhan tolong supaya Engkau memberikan hikmat, akal budi daripadamu saja dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan nama-Mu saja yang boleh dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan diambil dari kitab kita. Kalian yang belum bisa baca, minta tolong papa mama ya untuk bantu bacain ya. Dari Yesaya 41 ayat 13b, kakak kami bacain ya. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Nah, adik-adik, kita kembali akan menghafal ayat hafalan kita ini. Ini menjadi ayat hafalan kita di minggu ini ya. Kita menghafal ya, tapi kakak kami bacain lagi, dan kalian juga tetap minta tolong papa mama untuk bantuin papa mama. Tolong bantuin bacain dong ya. Yuk, sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, kita menghafal ya ayat hafalan kita ini ya. Oke, kita menghafal dan pakai gerakannya. Oke, 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita coba lagi sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Nah, adik-adik sudah ingat? Oke, kita sama-sama mengingat kembali. Mama papa tetap bantuin adik-adik ya. Oke, sama-sama.
1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13b. Adik-adik sudah ingat ya? Oke. Adik-adik tahu nggak ceritanya? Ada satu orang opa-opa. Nah, opa siapa ya? Kalau opa itu masih muda atau sudah tua? Nah, kalau opa-opa berarti sudah tua. Oh ya, kami mau kasih tahu dulu. Tadi ayat hafalan kita itu kan, akulah yang menolong engkau. Akulah itu bukan kakak Mimi, tapi akulah itu kan Kak Mimi tunjuk ke atas, berarti Tuhan Yesus yang akan menolong. Nah lanjut ya ceritanya tentang si opa-opa ini. Nah, opa ini bernama Opa Yakub. Opa Yakub sudah, umurnya udah banyak banget. Umurnya ada 147 tahun. Banyak banget umurnya. Kakak Mimi belum tentu sampai segitu. Nah, waktu masa tuanya itu, dari masa muda sampai masa tuanya itu, Tuhan memberikan banyak keturunan buat Pak Yakub. Ada anak-anaknya banyak, cucu-cucunya juga banyak. Wah, hebat sekali deh. Tapi Tuhan tetap pelihara Pak Yakub sama anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, kalian ingat kan waktu di negerinya Pak Yakub mengalami kelaparan. Waktu negerinya Pak Yakub mengalami kelaparan, Tuhan ingat akan Pak Yakub beserta keluarganya. Melalui siapa? Melalui anaknya yang dulu sempat diambil menjadi pelayannya di Mesir, dan sekarang sudah jadi orang hebat di Mesir ya. Nah, itu namanya Yusuf, Pak Yusuf. Nah, waktu Opa Yakub sudah mulai tua. Pak Yakub ini kan udah tidak gesit seperti ada urat, goyang sana goyang sini. Tapi Pak Yakub udah tua dan dia di tempat tidur. Dan dia harus bangun lagi dari tempat tidur. Wah, susah bergeraknya. Tapi Tuhan tetap pakai Pak Yakub. Untuk ngapain dia? Untuk adik-adik tonton dulu filmnya ya. Adik-adik tonton dan minta tolong papa mama juga supaya tetap awasi kalian dalam menonton filmnya, karena ini ada di dalam firman Tuhan. Oke? Ya, selamat menikmati film tentang Pak Yakub ya. Nanti Kak Jen akan kembali lagi. Oke. Lama setelah Yakub pindah ke tanah Goshen di Mesir, mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Suatu hari, datanglah orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu pergilah Yusuf dengan membawa kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Dan terus Bapak Yakub bercerita kepada Yusuf.
Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia. Siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya. Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya kuberkati mereka. Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang. Lalu Manasye dan Efraim pun diberkati oleh Yakub dengan berkat yang dari Tuhan. Untuk Manasye dan Efraim, artinya Tuhan juga akan selalu menyertai dan memberkati mereka. Bagaimana adik-adik? Adik-adik sudah menyaksikan ya video tadi ya? Oh, ceritanya seru ya. Bagaimana Bapak Yakub boleh sampai di Mesir, dan dalam masa tuanya pun Tuhan tetap memberikan kekuatan buat Pak Yakub. Sudah itu Tuhan juga tidak kasih biar anak-anaknya Pak Yakub, terus sama Yusuf juga. Dan di masa tuanya Pak Yakub pun Tuhan tetap pakai untuk ngapain ya? Tadi kan kami udah bilang sebelum video ditayangkan, ada yang mau dibuat sama Pak Yakub. Nah, yang dilakukan Pak Yakub adalah memberkati cucu-cucunya, anak-anak dari Yusuf. Nah, Opa Yakub dia memberkati cucunya yang bernama Manasye dan Efraim. Mereka diberkati untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga mau kan diberkati sama Tuhan? Caranya gimana ya? Nah, caranya itu kita harus panggil Tuhan Yesus terus, dan Tuhan Yesus harus ada di dalam diri kita, terus sama papa mama, sama kakak kita, sama adik kita, dan terutama diri kita sendiri juga harus terus panggil Tuhan. Caranya yaitu berdoa, terus baca kitab suci. Kalau yang belum bisa baca, minta tolong papa mama, tolong dong bacain aku Alkitab. Aku mau dengar cerita firman Tuhan dari papa mama. Nah, terus adik-adik juga bisa, caranya gimana lagi yang lainnya? Oh iya, adik-adik kan pinter tuh nyanyi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Nah, itu memuji Tuhan juga, tadi berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan. Terus selain itu kan tadi kita udah baca juga, kita harus apa? Lakukan firman Tuhan, dan kita harus bagikan. Kita kasih tahu, hey, Tuhan Yesus hebat loh buat saya, buat semua orang. Dari zamannya Pak Yakub aja masih muda, Tuhan Yesus udah tolong sama Pak Yakub. Terus Tuhan juga tolong sampai anak cucunya, dan Tuhan izinkan Pak Yakub untuk memberkati cucu-cucunya Manasye dan Efraim dan semua orang di situ. Nah, adik-adik, kalian juga sudah berarti kalian juga sudah membagikan firman Tuhan. Itu namanya kalian sudah bersaksi, ya. Jadi tetap kita harus panggil Tuhan Yesus, ya. Asal sungguh-sungguh pasti Tuhan dengar. Tuhan tahu semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Ya, baiklah adik-adik, sampai di sini karena kita akan Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan terus. Oke? Baiklah, sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Yuk, kita berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan kembali dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, kami boleh diceritakan kembali bagaimana Tuhan boleh menolong Opa Yakub
untuk menjadi berkat buat cucu-cucunya, yaitu Manasye dan Efraim. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu buat kami juga. Kalau Engkau boleh menolong Opa Yakub, Engkau juga yang akan menolong kami. Engkau boleh memberkati papa mama kami, opa oma kami, serta kakak adik kami dan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kiranya boleh menolong kami, memakai kami terus. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, kita akan membuat prakarya, ya. Kami siapkan prakaryanya dan adik-adik bisa ambil bagian untuk membuat prakarya juga di rumah, ya. Seperti ini. Ya, adik-adik, kita akan membuat prakarya seperti ini. Pohon keluarga, di mana di dalam pohon keluarga ini ada foto dari opa oma, papa mama, dan kita sendiri. Dan jangan lupa kita buat salib sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, ya. Nah, di pohon keluarga ini kita bisa bikin juga seperti ini. Bahan-bahannya itu ini dia. Kami ambil ya. Nih, ada lem, ada gunting, ada pensil, dan kertas origami dengan warna-warninya ya. Nah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Dan jangan lupa bahan yang kita butuhkan adalah foto, ya. Ada foto dari orang tua kita, dari opa oma, papa mama, dan kita sendiri. Oke adik-adik, selamat kalian mencoba. Nanti kalian pertama bikin dulu seperti ini, pohon dan carangnya, ya. Nah, kalau kalian sudah selesai buat prakaryanya, kalian kumpulkan. Dan jangan lupa bahwa semua itu akan ada poin buat kalian, ya. Dan terlebih kalian juga ingat ayat hafalan kalian dari Yesaya 41 ayat 13b. Oke adik-adik, kalian bisa mencoba di rumah ya. Dan sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati.